Seberapa penting sih teman-teman ilmu dalam kehidupan seorang manusia? Seberapa penting ilmu dalam kehidupan di bumi ini? Dan seberapa penting, seberapa bermanfaat keberadaan ilmu itu kepada kita, khususnya seorang pelajar pemuda muslim? Yang saya hormati Al-Ustadz Fahmi Ahmad selaku Kepala Sekolah SMA Rahmah Putra. Dan yang saya hormati Al-Ustadz Muhammad Said selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Rahmah Putra. Dan juga tidak saya lupakan yang saya hormati seluruh Dewan Waka dan juga ustadz-ustadz saya, ustadz-ustadz kita semua yang setiap hari meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan kita ilmu. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya membuka percakapan saya dengan membaca kalimat doa yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmu darajat. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan tentang suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Tentang suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya kita sebagai pemuda muslim. Suatu hal tersebut ialah ilmu. Setelah ini, mari kita beberapa menit ke depan kita berdiskusi secara tersirat terkait ilmu tersebut, dan saya akan menjelaskan untuk membantu kita dalam diskusi tersirat siang hari ini. Seberapa penting sih teman-teman ilmu dalam kehidupan seorang manusia? Seberapa penting ilmu dalam kehidupan di bumi ini? Dan seberapa penting, seberapa bermanfaat keberadaan ilmu itu kepada kita, khususnya seorang pelajar pemuda muslim? Kita mulai dari rukun Islam kita yang pertama dulu. Semua pintu pasti memiliki kunci, dan keberadaan kunci itu dipergunakan untuk membuka pintu yang kita tuju tersebut. Dan kunci dari pintu surga itu adalah syahadat. Dan setiap kunci pasti memiliki gerigi. Jika kunci tidak memiliki gerigi, maka kunci itu tidak akan bekerja maksimal untuk menjalankan tugasnya sebagai pembuka pintu tersebut. Dan gerigi dari kunci surga yaitu syarat-syarat syahadat. Apa hubungannya dengan ilmu? Apa hubungannya syarat-syarat syahadat dengan ilmu? Pertanyaannya, jika kita tidak mempelajari syarat-syarat tersebut, jika kita tidak menjalani proses belajar akan syarat-syarat syahadat tersebut, mau tahu dari mana kita akan syarat-syarat syahadat tersebut?
Dari pernyataan tersebut sudah didapat kesimpulan bahwa ilmu itu sangatlah penting. Bahkan pentingnya dalam beragama, hubungan kita sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan kita, juga diperlukan ilmu yang menemani. Juga dibutuhkan ilmu yang membaluti kunci dari surganya Allah itu tadi. Apakah cukup dengan kalimat saja? Apakah cukup dengan syarat-syaratnya saja untuk mengimani, meyakini keberadaan Allah? Tentunya saja tidak. Juga dibutuhkan ilmu yang bernama ilmu tauhid. Di dalam ilmu tersebut dijelaskan apa itu Allah, siapa itu Allah, di mana Allah berada, dan bagaimana cara meyakini bahwa bumi ini, alam semesta ini adalah hasil ciptaan Allah. Mungkin ada yang berpikir cukup mengucapkan saja dalam lisan, mengamalkannya dengan tindakan dan mengamankannya di dalam hati, dan juga mengetahui syarat-syaratnya. Bagaimana jika kita suatu saat disoal oleh orang lain, di mana itu Allah? Siapa itu Allah? Maka ilmu tadi adalah jawabannya. Ilmu tauhid tadi adalah jawabannya. Dari aspek rukun Islam yang pertama kita saja sudah jelas, sudah valid bahwa ilmu itu sangat penting bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan seorang hamba. Selanjutnya kita beralih ke rukun Islam kita yang kedua. Selain rukun Islam yang pertama, syahadat tadi, di dalam rukun Islam yang kedua juga dibutuhkan yang namanya ilmu. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan 2 saja dari 5 rukun Islam kita untuk mempersingkat waktu. Saya akan mengutip sedikit kisah sejarah yang dialami oleh sahabat Rasul yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 397. Pada suatu saat, sahabat Nabi yang bernama Khalnat bin Rafi Az-Zuraiki mendatangi masjid Nabi. Setelah mendatangi, sahabat tersebut berniat untuk sholat. Ia melihat Nabi duduk di sisi lain masjid. Ia pun sholat di dekat Nabi. Setelah sholat takbir hingga selesai, ia menghampiri Nabi dan menyapa Nabi dengan salam. Rasulullah pun menjawab salam tersebut dan berkata, "Irji sholli, fa innaka lam tusolli." Ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Sahabat itu tentu tidak membantah kata-kata Nabi, tidak membantah perintah Nabi. Ia pun sholat kembali sampai akhirnya selesai dan menghampiri Nabi lagi. Kata-kata Nabi tidak berubah. Ia pun mengulangi lagi sampai 3 kali hingga akhirnya ia menyerah dan berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak mampu mengerjakan sholat sebaik yang saya lakukan tadi. Maka dari itu ajarkanlah saya Rasul ketika dalam sholat saya ada kesalahan." Dengan kejadian itu Rasulullah langsung mengajari sahabat tersebut mulai dari berwudu. Sempurnakanlah wudu terlebih dahulu, takbir hingga pada akhirnya selesai sampai salam. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 651, "Shollu kama ra'aitumuni shollu. Shollu kama ra'aitumuni usolli." Yang artinya, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ini bukan perkara kesalahan dari sahabat tersebut. Ini bukan perkara miss dari sholat, dari ibadah sahabat tersebut. Tapi yang harus kita ambil pelajarannya, seorang sahabat saja yang hidup di zaman Nabi, sholat di masjid Nabi, dan bahkan sholat di samping Nabi, itu juga punya keinginan untuk belajar ketika dia mempunyai kesalahan dalam ibadahnya, ketika ia memiliki kekurangan dalam ibadahnya. Sedangkan kita sendiri, teman-teman,
Kita pikirkan sendiri. Kita seakan-akan tidak punya niatan untuk mempelajari kesempurnaan ibadah kita, terutama sholat. Lah, orang kita sudah tahu cara takbir yang benar, sudah tahu rukuknya yang benar seperti apa, sujud hingga salam, dan juga sudah hafal doa-doanya. Ini bukan perkara gerakan dan bacaannya, tapi pertanyaannya, berapa persen kita memahami arti dan makna bacaan-bacaan sholat kita? Seberapa mengerti kita akan arti dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ketika kita sholat? Dan seberapa mengerti kita maksud dan makna dari gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan setiap hari selama belasan tahun ini? Jadi mau tunggu kapan lagi? Kesempatan kita di sini untuk menambah informasi, menambah ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan kita seorang hamba dan Tuhannya. Dari dua rukun Islam kita saja sudah jelas bahwa di dalam dua amalan penting ini tidak dapat dilakukan begitu saja, yang artinya juga dibutuhkan ilmu yang menemani dan membaluti kedua amalan ini. Apakah kita sebagai manusia hanya fokus terhadap ilmu ukhrawi, ilmu hukum saja? Tentu saja tidak. Ada sekitar 800 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang alam semesta dan struktur-strukturnya dan isi-isinya. Tapi kita lihat, buku cetakan penulis muslim itu sangat minim berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam atau teknologi. Sangat minim sekali. Yang banyak kita lihat dari buku hasil tulis seorang muslim itu adalah buku fikih, buku akidah, dan buku sejarah. Padahal ilmuwan-ilmuwan yang terkenal sekarang, ilmuwan-ilmuwan Eropa, ilmuwan-ilmuwan non-muslim itu pendahulunya berasal dari umat Islam. Tapi semakin lama, semakin berkembangnya teknologi, kita sebagai umat Islam mengalami penurunan minat dalam hal ilmu pengetahuan. Padahal ilmuwan-ilmuwan Eropa banyak yang mempelajari Al-Quran bukan karena ingin mempelajari fikih dan akidahnya, tapi ilmuwan-ilmuwan tersebut mempelajari Al-Quran untuk mendapatkan kisi-kisi dan petunjuk, mendapatkan clue akan penemuan-penemuan, penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Dan bahkan di dalam Al-Quran itu sudah tertulis penemuan-penemuan yang sudah ada, padahal Al-Quran itu turunnya beribu-ribu tahun yang lalu. Sudah jelas bahwa ilmu itu adalah hal yang penting dalam hidup kita. Meskipun kita diciptakan untuk beribadah, tapi ingat tadi bahwa ibadah itu juga harus dibaluti oleh ilmu. Karena ada kata-kata yang berbunyi, tidurnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Tunggu apa lagi teman-teman? Apalagi kita di sekolah ini, di Ar-Rahmah Putra, itu tidak hanya difokuskan dalam ilmu fikih dan akidah. Di sini juga kita diajari dasar-dasar ilmu pengetahuan, biologi, kimia, fisika, semua lengkap di sini. Bahasa bahkan sudah dipelajari di sini. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita tingkatkan kualitas. Yang pertama, kualitas ibadah kita, dan yang kedua, kualitas belajar kita. Kalau bukan kita yang mulai, mau berapa langkah kita tertinggal dari orang-orang non-muslim yang sudah terlihat kemajuannya lebih dari kita saat ini. Mau berapa langkah kita tertinggal dari orang-orang tersebut. Apalagi di bulan Ramadan ini, selain kita diberikan kesempatan untuk beribadah, mendapatkan pahala berkali-kali lipat, kita juga harus meningkatkan kualitas
belajar kita. Dan saya berharap setelah menjelaskan 3 poin tersebut, berdirinya saya di sini bukan hanya menjadi penguras waktu untuk kita semua dalam mengaji. Saya berharap kalimat-kalimat yang saya ucapkan dapat bermanfaat kepada kita, kepada sekolah kita, pada negara kita, bahkan pada agama kita. Terakhir, ayo sama-sama tingkatkan minat belajar kita di masa depan. Ayo bersama-sama tingkatkan kualitas umat Islam dengan melalui minat dan bakat serta potensi kita masing-masing. Saya mengucapkan mohon maaf yang seluas-luasnya ketika ada kesalahan dalam kata-kata dan tindakan saya, dan itu murni dari saya sendiri atas gangguan setan. Dan jika ada benarnya, itu semua murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.